Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alif Horismawati dengan NPM 21040101009 dari Prodi Bimbingan Konseling Kelas A Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, pada kesempatan kali ini dan dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai anak berbakat. Nah, pada materi yang saya akan bawakan di sini, yang pertama mengenai pengertian anak berbakat. Apa sih pengertian anak berbakat itu? Nah, anak berbakat merupakan mereka yang memiliki keunggulan-keunggulan, memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan dengan anak normal, lalu perkembangan dalam beberapa bidang atau aspek juga meningkat secara cepat dibandingkan anak normal lainnya. Nah, serta biasanya anak berbakat ini disebut cerdas, cemerlang, superior, gifted, berbakat, dan lain-lain. Nah, yang kedua, mengenai informasi apa saja karakteristik anak berbakat. Nah, menurut David and Tom pada tahun 1983, ada 3 karakteristik yang disebutkan. Yang pertama, yakni mengenai high intelijensi. High intelijensi ini atau biasa yang disebut dengan kecerdasan yang tinggi. Nah, yang kedua mengenai high task commitment atau mempunyai komitmen tugas yang tinggi. Serta yang ketiga yakni mengenai high creativity atau mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah mengenai klasifikasi anak berbakat. Nah, apa saja sih klasifikasinya? Yang pertama mengenai jenius. Pasti sudah pernah mendengarkan jenius. Nah, jenius ini adalah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa serta bisa menghasilkan sesuatu yang nilainya tinggi. Nah, IQ pada anak jenius ini biasanya berkisar antara 140 sampai 200 serta memiliki sifat kreativitas yang tinggi dan memiliki pemikiran yang kritis. Nah, yang kedua yakni mengenai gifted. Nah, gifted ini merupakan anak yang memiliki tingkat kecerdasan IQ berkisar antara 125 sampai dengan 140. Nah, pada anak gifted ini biasanya ada beberapa hal yang menonjol. Contohnya, dia itu bisa ataupun mempunyai bakat seperti bakat musik ataupun bakat menjadi seorang pemimpin. Lalu, dia itu juga memiliki keingintahuan yang tinggi. Serta yang terakhir adalah mengenai superior. Nah, pada klasifikasi superior ini yaitu anak yang memiliki kecerdasan antara IQ-nya berkisar antara 110 sampai dengan 125 dan memiliki prestasi belajarnya yang cukup tinggi. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi singkat yang bisa saya berikan mengenai anak berbakat mulai dari pengertian, klasifikasi, serta karakteristik anak berbakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian informasi mengenai anak berbakat, saya mohon maaf. Serta saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Peran sekolah, guru, dan orang tua dalam perkembangan anak berbakat. Yang pertama yaitu peran sekolah. Menurut Wirosat 2019, sekolah juga berperan dalam perkembangan kreativitas anak berbakat yang terdiri dari yang pertama yaitu mempersiapkan karakteristik guru. Bukan hanya untuk anak berbakat saja yang mempersiapkan karakteristik seorang guru, akan tetapi semua peserta didik memerlukan guru yang terbaik untuk mendidik mereka. Hal ini penting dilakukan guna menentukan tujuan belajar secara tepat, menentukan strategi mengajar, pembentukan nilai pada anak, serta menjadi panutan perilaku peserta didik. Yang kedua yaitu mempersiapkan guru yang memiliki kompeten.
Persiapan ini bisa dalam bentuk mengetahui gelar guru, mengetahui seberapa jauh keterampilan guru, dan memberikan materi pada peserta didik khususnya pada anak berbakat. Yang ketiga yaitu mengatur ruangan kelas. Sekolah juga perlu mempertimbangkan hal ini, seperti contohnya penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa. Jika apa yang dibutuhkan siswa terpenuhi, maka siswa akan lebih mudah mengeksplor potensi yang ada pada dirinya, seperti halnya kreativitasnya. Di samping itu, pembentukan kelas khusus bagi anak berbakat juga perlu dilakukan, sebab melihat dari kemampuannya, anak berbakat berbeda dengan anak pada umumnya. Dengan adanya pembentukan tersebut, mungkin saja proses pengembangan ini akan jauh lebih efektif dan terfokus. Yang keempat yaitu strategi belajar. Sekolah juga harus mempertimbangkan strategi yang seperti apa dan bagaimana guna mengembangkan kreativitas anak berbakat, karena pemeliharaan strategi nantinya akan menentukan proses belajar ke depannya. Selanjutnya yaitu peran guru dalam perkembangan anak berbakat. Dalam Birnaudi 2006, guna mengembangkan kreativitas anak berbakat, tidak boleh terlalu membatasi maupun menakut-nakuti, karena hal tersebut berguna sebagai upaya keahlian verbal, tidak boleh salah juga. Guru di sini selain memiliki peran sebagai pendidik maupun pengajar dalam mengembangkan kreativitas siswa, guru juga harus mengerti dan paham mengenai masalah yang dihadapi siswa, karena ketika mengembangkan kreativitasnya, guru harus bisa mengerti dan memahami mengenai masalah yang dihadapi siswa, sebab apabila seorang guru tidak mengerti hal tersebut, nantinya siswa pun juga mengalami kendala dalam proses pengembangan kreativitasnya. Yang ketiga yaitu peran orang tua terhadap perkembangan anak berbakat. Yang pertama yaitu orang tua sebagai pendidik, yang dimana artinya adalah orang tua dalam proses pendidikan anak dapat memainkan peran dalam pembentukan pribadi dan moral, bahkan meletakkan dasar-dasar dalam kecakapan hidupnya. Yang kedua yaitu orang tua sebagai guru, artinya bahwa orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat memainkan peran untuk melakukan kegiatan belajar, apakah itu kegiatan membaca, menulis maupun berhitung, sehingga anak-anak memiliki kesiapan untuk melakukan aktivitas belajar sebagaimana yang dikehendaki oleh sekolahnya. Yang ketiga itu orang tua sebagai motivator, artinya bahwa orang tua dapat memotivasi anak dan mendorongnya baik langsung maupun tidak langsung, sehingga membuat anak-anak itu menyukai kegiatan belajar dan bekerja. Yang keempat yaitu orang tua sebagai supporter, artinya bahwa orang tua seharusnya mampu memberikan dukungan baik moral maupun material yang sangat diperlukan anak untuk melakukan kegiatan belajar baik di rumah maupun kepentingan di sekolah. Dukungan yang diberikan hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip pedagogis, sehingga benar-benar dukungannya lebih bermakna bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya itu orang tua sebagai fasilitator, artinya bahwa orang tua seharusnya mampu menyisihkan waktu, tenaga, dan kemampuannya untuk memfasilitasi segala kegiatan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Orang tua dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya kegiatan belajar dan bermain bagi anak-anak di rumah, sehingga memungkinkan semua kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang dapat dicapai dengan mudah. Yang berikutnya yaitu orang tua sebagai modal, artinya bahwa orang tua seharusnya menjadi contoh
dan teladan di rumah dalam berbagai aspek kecakapan dan perilaku hidupnya, sehingga anak-anak dapat mengikuti yang baik-baik di rumah sebelum anak-anak memasuki kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fajar dengan NPM 2164010101003. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan bakat dan minat. Yang kedua, apa saja jenis-jenis bakat dan minat. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengenal atau mengetahui jenis-jenis bakat dan minat. Pengertian bakat menurut para ahli. Menurut William B. Michael, pengertian bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihannya yang sudah dijalani. Kemudian menurut Kartini Kartono, menurut beliau pengertian bakat adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada di dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan, dan kecakapan tertentu. Bakat ini sifatnya laten potensial sehingga masih bisa bertumbuh dan dikembangkan. Kemudian contoh bakat. Banyak yang beranggapan bahwa bakat dan minat adalah dua hal yang sama. Padahal keduanya berbeda. Minat cenderung pada keadaan di mana individu memiliki perhatian khusus terhadap sesuatu dan ingin mempelajarinya lebih dalam. Sedangkan bakat seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu sesuatu yang sudah melekat sejak lahir. Adapun jenis-jenis bakat diantaranya yaitu adalah bakat umum dan kemudian yang kedua adalah bakat khusus. Yang pertama yaitu bakat umum. Bakat umum ini merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum yang biasanya semua orang memiliki bakat tersebut. Kemudian yang kedua adalah bakat khusus. Bakat ini merupakan kemampuan atau potensi khusus yang artinya tidak semua orang memiliki bakat ini. Ya, jadi misalkan contoh dari bakat khusus ini bisa diantaranya yaitu ada bakat verbal, yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau berupa pandangan yang kemudian diambil menjadi sebuah kata. Kemudian yang kedua, bakat numerial, bakat yang berkaitan dengan angka. Bakat skolastik, yaitu adalah kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka, kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Hal ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, kemudian akuntan, dan kemudian pemrograman komputer. Dan yang keempat adalah bakat abstrak. Bakat yang bukan kata atau maupun angka, tetapi membentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran bentuk dalam posisinya. Kemudian yang kelima, bakat mekanik. Bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Yang keenam, bakat relasi ruang
atau spesial. Bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap data atau detail secara visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu. Melukis atau membuat sketsa ide secara jelas serta dengan mudah, dengan begitu menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Hal ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Kemudian yang ketujuh yaitu bakat kecepatan ketelitian kritikal atau klasikal. Bakat tentang tugas tulis menulis, kemudian ramu meramu untuk laboratorium, kemudian kantor dan lainnya. Yang kedelapan, bentuk bahasa atau yang disebut dengan linguistik. Bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, dan pramu niaga dan lainnya. Berikut adalah pengertian minat. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan serta memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Yang pertama yaitu faktor internal, kemudian yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu diantaranya ada faktor bawaan genetik. Kemudian yang kedua faktor kepribadian. Dan selanjutnya adalah faktor eksternal atau yang disebut dengan faktor luar. Di antaranya terdapat faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terbagi atas. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat. Karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Lantas, bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat? Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam melakukan hal tersebut. Yang pertama yaitu perlu keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya.
Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, perlu didukung latihan. Latihan ini adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kualitasnya atau kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatannya secara fisik. Kemudian yang ketiga, perlu dukungan lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam artian yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat. Dan yang keempat, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya. Kesesuaian antara bakat dengan cita-cita karir. Bakat adalah sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita dan karir, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya.